sebelum aku jelasin satu-satu kegunaan skincare-nya My Way, nanti aku bagi beberapa part khusus untuk wajah berjerawat, wajah berminyak, dan juga untuk wajah yang kering maupun normal. Nah, sebelum kalian pindah ke skincare-nya My Way, ketika kalian sudah pakai krim dokter atau pakai krim yang memang biasa kalian pakai, pastikan kalian bikin wajah kalian itu netral dulu sebelum pindah ke skincare-nya My Way. Karena apa? Tidak semua wajah itu kebal. Tidak semua wajah bisa langsung beradaptasi dengan produk yang baru, karena nanti ketika kalian sudah cocok pakai krim dokter, terus kalian pindah pakai krim My Way, terus mukanya nanti ada penolakan dan purging, nanti yang kalian salahkan produk My Way, padahal sebenarnya yang salah cara kalian gitu. Nah, yang pertama itu kalian sebelum pindah pakai skincare-nya My Way, pastiin kalian netralin dulu mukanya itu sekitar 3-4 hari atau semingguan. Kalian jangan pakai apa-apa dulu dan jangan langsung ditimpah pakai skincare-nya My Way. Takutnya ada beberapa jenis wajah yang sensitif, nanti malah langsung bereaksi kayak purging atau breakout dan nanti langsung tumbuh jerawat. Ini gara-gara produknya My Way nih, pakai My Way langsung breakout semua, padahal kita nggak tahu kan itu gara-garanya apa. Karena ada beberapa jenis bahan kimia di dalam skincare itu yang nggak bisa dijadikan satu, nggak bisa kita pakai sekaligus. Nah, jadi buat kalian nih, kayak waktu aku masih pakai krim L'Oreal yang zaman dulu aku pakai, sebelum aku pindah ke 4123 aku tunggu dulu sekitar 3 hari nggak pakai apa-apa, setelah itu baru pakai 4123 sampai sekarang. Nah gitu, jadi jangan langsung ditambel pakai My Way begitu kan, takutnya wajahnya nanti nggak nerimanya bukan karena produk My Way nya nggak bagus, cuman karena kondisi kulit kalian aja yang kaget gitu istilahnya. Kita ada yang varian pearly, ada juga yang variannya red. Nah, yang pertama nih yang pearly nih. Banyak nih yang bingung. Ini tadi pearly-nya ada yang foundationnya, ada yang berbentuk lotion, ada juga yang berbentuk stick. Perbedaannya apa? Nah, perbedaannya yang paling signifikan yang kita tahu ya bagi di teksturnya. Nah, teksturnya kalau untuk yang My Way ini itu lebih direkomendasikan untuk orang yang punya wajah, mohon maaf, agak bertekstur gitu ya, agak bertekstur dalam artian ada mungkin bolong-bolongnya akibat dulu bekas mencetin jerawat. Nah, itu lebih direkomendasikan untuk pakai yang stick. Kenapa? Karena kalau untuk pakai yang stick itu satu kali swipe aja tuh kayaknya bakalan langsung nutup banget, dan untuk coveragenya juga bener-bener langsung full cover. Emang coveragenya tebal dan juga untuk acara-acara tertentu aja, bukan untuk dipakai seharian. Sedangkan untuk yang berjenis krim ini, ada yang beberapa shade ini, ada yang final touch dan segala macam, itu bisa kalian pakai harian juga karena dia teksturnya nggak terlalu kental dan mudah di blend dibandingkan dengan yang stick. Kalau yang stick itu kalian butuh extra effort lah untuk ngeblendnya karena dia bentuknya memang sedikit lebih thick dan tebal gitu. Nah, kalau untuk kalian yang pakai foundation atau pakai BB cream dan ngerasa itu keputihan, nah untuk pearly ini kalian jangan khawatir karena pas kalian pakai, kalian rasa itu keputihan, kalian tunggu aja kayak sekitar beberapa menit, warnanya itu bakal oxidize. Oxidize itu warna si foundationnya sudah terkontaminasi sama udara luar dan warnanya itu bakal lebih menyatu dengan kulit. Percaya ya, buat yang pernah pakai pearly foundation ini, lama-kelamaan nanti ketika kalian udah keringetan atau udah berapa jam, warnanya hasilnya malah lebih glowing dan kayak mengkilat gitu kalau untuk pakai yang pearly yang cream ini foundationnya. Sedangkan untuk si concealernya ya biasa lah ya, concealer kita pakai untuk menutupi imperfection di wajah. Contohnya nih kayak aku ada eye bag di bawah mata, untuk di bawah mata, untuk di sekitar area cuping hidung yang kemerahan, dan juga untuk menutupi bekas-bekas jerawat. Kalau untuk si kontur, kita ada dua dalam satu kotak itu, kita dapat dua buah untuk highlighter dan juga concealernya. Nah, itu bentuknya stick juga. Kalian butuh sedikit effort juga untuk ngeblendnya karena namanya yang berbentuk stick itu kalian harus agak lebih ekstra lah ngeblendnya, dan kalau bisa tuh ngeblendnya itu jangan pakai tangan tapi pakai sponsnya kalau bisa udah kalian semprot dulu pakai spray atau kalian rendam air biar agak-agak lembab, karena kalau sponsnya lembab itu lebih memudahkan kita untuk ngeblend kosmetik yang berbahan dasar stick gitu. Oke, next.
Nah, ini masih di varian Pearly juga. Nah, di lipstiknya Pearly kita ada yang matte. Nah, untuk warna-warnanya banyak juga yang komplain kadangan, Kak, ini warnanya nggak sesuai dengan yang di katalog. Nah, itu memang sedikit ada perbedaan karena ya namanya gambar atau juga perbedaan cahaya, kontras di dalam katalog itu memang rada berbeda. Kalau kalian nanti ragu mau beli, nggak apa-apa, kalian tanya aja tuh ke anak Cece, minta tolong fotoin realnya warnanya gimana, dan juga kalian bisa hubungin orang-orang sales di area terdekat. Biasanya mereka punya tuh stok foto-foto untuk lipstick yang warnanya real. Kak Santi juga udah pernah share ya warna-warna realnya lipstick itu di grupnya leader. Nah, untuk leadernya itu bisa di share langsung ke grup, jadi nanti downline-nya nggak ragu-ragu lagi kalau mau beli, oh ini warna realnya memang kayak begini nih, begitu. Untuk Pearly mascara dan eyeliner di sini ada yang tulisannya katanya waterproof, dan banyak juga yang bilang, Kak, ini sebenarnya waterproof nggak sih, kok aku pakai wudhu luntur. Waterproof keringat ya Kak. Kalau untuk dipakai sehari-hari kena keringat itu memang dia masih waterproof, masih bisa ngejaga nggak langsung bleber gitu ke kulit kalian. Cuman kalau kalian pakai itu untuk wudhu, kena air, kena hujan, ya itu memang bakal hilang. Kenapa ya, namanya kita produk Mesir ya. Wanita-wanita Mesir itu kan di sana kalau wudhu membersihkan wajahnya itu ekstra gitu loh, semuanya harus bersih, nggak boleh ada yang tersisa gitu kan kakak-kakak. Jadi kalau pada ngambek nih, ini nggak waterproof, ya udah nanti kan habis wudhu bisa dipakai lagi gitu, bener nggak sih ya kan? jadi nanti gampang tinggal di apply lagi aja. Nah, terus ada dua tuh maskaranya, yang di bawah ada yang hitam, yang di atas ada yang putih. Nah, yang di atas itu tuh kayak semacam fiber sebutnya. Itu bisa sebelum kita pakai yang hitam, kita pakai dulu yang putih tuh untuk ngebantu supaya maskara kita itu jadi, bulu mata kita tuh jadi lebih tebal, jadi lebih lentik. Baru kalian pakaikan si maskara hitamnya, jadi nanti dia lebih naik gitu, tebal kelihatannya. Apalagi untuk orang yang punya mata cenderung sipit, biasanya bulu matanya itu tipis dan turun ke bawah nih, kayak aku bulu matanya turun ke bawah, jadi memang butuh maskara yang ekstra yang bener-bener bisa bikin curly banget ke atas. Boleh next video ya. Di videoin lagi. Ada beberapa member juga yang tanya, Kak, katanya produk My Way itu halal ya, jadi kuteknya halal dong dipakai sholat, karena mungkin mereka tahu kalau ada kutek yang halal dipakai sholat di luar sana. Nah, kalau untuk kutek My Way itu belum, kita nggak bisa dipakai sholat ya, makanya My Way juga mengeluarkan kutek remover kuteknya, karena memang kita harus hapus gitu, nggak halal dipakai sholat, harus dihapus. Ada mungkin kutek yang bisa halal dipas, jadi ketika kita wudhu itu bisa kena langsung ke celah-celah kuku kita, itu merek lain. Kalau di My Way memang kebetulan belum halal untuk dipakai sholat dan harus dihapus. Sedangkan untuk si bedak bubuknya kita ada dari varian yang Pearly juga. Nah, untuk si we call it blush on. Nah, untuk punya wajahnya itu sawo matang, yang biasanya itu lebih bagus pakai yang 8410. Sedangkan untuk orang yang punya skin tone-nya itu cool gitu, warna kulitnya itu jauh lebih putih, nah itu bisa pakai yang warna pink. Kalau biasanya orang yang kulitnya sawo matang, pilih yang warnanya pink terang yang kayak kodenya yang di bawah ini, itu nanti malah kesannya rata gitu. Dan untuk bedaknya, bedak Pearly itu kita punya dua varian, ada yang compact powder, ada juga yang bubuk. Kalau yang bubuk itu nanti packagingnya sama yang Pearly. Blush on-nya sudah ada spons, jadi kalian tinggal tepuk-tepuk aja, dan itu benar-benar travel friendly, kalian bisa bawa kemana-mana tanpa perlu mikirin spons. Satunya boleh di next. Ya, nah di sini nih ada remover, ada beberapa jenis warna kutek juga.
dan ada removernya. Sekali lagi ya, kutek My Way itu belum bisa dipakai sholat. Dan di sini ada beberapa warna juga untuk lipstick. Kalau untuk lipstick My Way yang tuh warnanya benar-benar 24 jam banget, benar-benar tahan lama dan stay banget. Kalau kalian mau coba ini di bawah tuh. Itu soalnya aku juga pakai. Nah, ada yang berlian matte, ada glitter-glitternya. Ada juga yang warnanya cenderung coklatan dan cenderung merah gitu, tergantung sesuai dengan skin tone dan sesuai dengan acara yang mau kalian kunjungi juga. Untuk maskara yang sekarang lagi bisa di order ini di katalog yang warna pink dan warna kuning, sama yang tadi yang warnanya silver. Kita next langsung ke bagian yang skincare aja. Nah, ini samalah next aja langsung ke bagian yang skincare ya. Nah, untuk yang ada banyak banget variannya. Ada yang untuk kaki, ada yang untuk tangan, tapi ini size kecil banget, aku nggak kelihatan. Nah, yang jelas dari semua varian ini yang paling best seller itu yang kodenya 4355 yang ini. Kode 4355 ini Pretty Bright yang whitening cream untuk sensitif area. Jadi kalau yang 4314 ini nih hampir mirip dua-dua seluruh tubuh. Sedangkan untuk yang ini kalian bisa pakai khusus untuk area yang sensitif. Jadi kan biasanya ada beberapa kulit yang area sensitif itu yang tidak boleh dipakaikan krim-krim yang biasa kita pakai di area lain. Jadi memang ini krim yang khusus untuk di area sensitif. Nah, untuk kita langsung next ke Pretty Bright ini yang varian pengantin. Ada 3 jenis masker. Masker yang pertama itu yang hitam, yang itu tuh dari charcoal gitu. Nah, untuk yang masker hitam itu dikhususkan diformulasikan untuk orang yang punya wajah berminyak dan juga berkomedo. Kalau orang wajahnya berminyak biasanya sih cenderung berkomedo juga ya, karena komedo itu kan asalnya dari penumpukan minyak di pori-pori. Jadi kalian direkomendasikan untuk pakai break terus keluar komedonya. Cuman bedanya kalau di Mayu ini nggak sakit, nggak nyakitin batin gitu. Biasanya kan ada yang masker yang sakit banget mau makainya aja itu mikir-mikir dulu. Nah, untuk yang punya wajah berminyak dan juga butuh pengen glowing lah gitu istilahnya, bisa pakai yang varian yang gold. Sedangkan pearly yang pearl yang apa ini namanya, yang pearl itu mutiara. Selanjutnya kita lanjut ke varian yang pure skin ya. Yang pure skin ini khusus untuk wajah-wajah yang berjerawat. Jadi untuk yang punya wajah jenis wajahnya berjerawat, salicylic acid. Salicylic acid itu adalah kandungan yang bisa digunakan untuk melawan bakteri penyebab jerawat. Jadi untuk kalian yang berjerawat itu jangan pakai sembarangan facial wash, apalagi facial wash yang sudah mengandung scrub. Karena kalau facial wash yang sudah mengandung scrub tapi dipakai setiap hari khusus untuk orang yang wajah berjerawat, teksturnya gel itu, gel bening dan gak nyakitin, gak bikin wajah kita jadi ketarik juga. Terus kalau untuk orang yang berjerawat nih biasanya kan ada juga
juga bekas jerawatnya. Kalian pengen tetap tampil cantik, pengen tetap tampil tanpa bekas jerawat, pengen tuh namanya ngerasain pakai riasan juga. Nah, cuman kan kalau kita pikir-pikir orang yang punya jerawat, jadi di My Way mereka juga mengeluarkan varian Pure Skin yang dibikinnya khusus untuk riasan orang-orang yang berjerawat. Kenapa? Karena di sini juga ada kandungan salicylic acid. Kalau kalian paksakan menggunakan BB cream atau foundation varian lain yang kurang cocok sama wajah kalian yang berjerawat dan sensitif, itu justru malah baik makeup dan skincare dalam satu tempat. Jadi ketika kalian pakai ini, kalian gak cuma nutupin imperfection di wajah, tapi kalian juga mengurangi imperfection tersebut karena kandungan skincare yang ada di dalamnya. Jadi ini udah ada kandungan salicylic acidnya juga. Pas kalian make upan, kalian gak cuma nutupin bekas jerawat, tapi juga membantu memudarkan bekas jerawat tersebut dengan kandungan yang ada di dalam produk ini, membunuh bakteri penyebab jerawat. Terus kalau orang yang mukanya kering gimana? Kalau tadi kan untuk orang yang cenderung berminyak dan juga berjerawat, kalau yang mukanya kering cocoknya pakai milk honey. Namanya juga udah ada kandungan susu dan kandungan madu ya, yang pasti bisa aja kita habis cuci muka, habis kita keringin nih mukanya itu kayak kenceng, kerasa ketarik gitu, dan ujung-ujungnya malah jadi kelihatan kering banget. Tapi sininya kadang kan ngelopek-ngelopek gitu. Nah, kalau minyak honey ini cocok banget untuk orang yang wajahnya kering. Jadi kalian kalau yang punya muka kering, wajah berkering, kalian direkomendasikan untuk pakai yang varian milk honey ya. Oke, next. Nah, untuk yang wajahnya berminyak dipercaya bisa mengurangi kandungan minyak ada di wajah. Walaupun ini direkomendasikan untuk kulit berminyak, ini tetap nggak bisa, tetap tidak membuat minyak alami di wajah itu kurang drastis sehingga membuat wajah itu ketarik kencang gitu, enggak. Ini membantu wajah kita itu jadi jauh lebih normal dan mengurangi sedikit kadar minyak di wajah. Jadi mukanya nggak bener-bener kayak ini udah hilang karena wajahnya berminyak gitu. Nanti aku juga bakal kasih tips gimana caranya makeup kalian itu bisa stay seharian tanpa pudar-pudar gitu. Nah, untuk varian yang lemon ya, untuk varian yang lemon ini Indonesia ada masker dan juga ada eye creamnya, sama seperti yang untuk kulit normal atau kusam. Untuk normal dan kusam kalian bisa pakai So Bright yang pearl ini yang ada kandungan bubuk mutiaranya. Nah, terus untuk kalian yang di sini kan ada krim untuk wajahnya. Ini bisa kita pakai sebagai krim siang atau krim malam, terserah kalian. Ini ada krim untuk wajahnya dan ini ada krim untuk matanya. Jangan pernah sekalipun berpikir aku udah ada krim wajah jadi aku nggak butuh krim mata. Kenapa? Karena kan sama-sama krim, tinggal aku pakai aja krim ini di bawah mata, sama gitu kan, sama-sama krim. Ngapain aku harus ribet-ribet punya krim mata? Kalian nggak boleh terlalu sering mengaplikasikan krim wajah di bawah mata, apalagi krim malam di bawah mata. Kenapa? Karena kandungan itu terlalu rich, kandungannya itu tidak sesuai dengan kulit di area bawah mata. Kulit di area bawah mata kita itu cenderung lebih tipis dan lebih sensitif dibandingkan kulit di wajah kita yang lainnya ini, di area wajah kita yang lain. Kalau kita paksakan pakai krim malam di bawah mata tebal-tebal dengan tujuan untuk menghilangkan mata panda dan mengurangi warna hitamnya, kalian salah besar. Karena apa? Kalau kalian pakaikan tuh krim mata di bawah mata
itu secara berlebihan justru bisa mengakibatkan yang namanya milia. Milia itu sejenis kayak beruntusan kecil-kecil gitu dan cara menghilangkannya susah sekali. Jadi itulah kenapa diciptakan yang namanya krim mata. Memang diformulasikan khusus untuk kulit di area mata supaya kulit di area mata kalian itu bisa terlihat lebih cerah dan segar gitu ya. Walaupun kalian sering begadang, tapi memang mau sebanyak apapun kalian pakai krim mata, kalau kalian tetap begadang, tetap sih memang kita harus jaga juga pola tidur kita supaya kita nggak punya eye bag yang kayak aku ini nih, banyak banget eye bagnya karena sering begadang gitu. Nah untuk si 4314 dengan 4313 ini dua-duanya ready di cabang Lampung ya. Kalau kalian mau order kalian bisa hubungi salah satu nomor call center sekalian iklan. Nah untuk si 4314 nya ini bisa kalian pakai di seluruh badan dan ini bisa mencerahkan seketika. Kalau kalian pakainya secara rutin itu nanti memang bisa hasilnya permanen. Nah buat kalian pernah nggak sih ngerasain udah make upan nih full dari atas sampai bawah udah keren, udah make upan udah cantik, terus tiba-tiba warna wajah dengan warna lehernya itu beda dikarenakan kalian pakai foundationnya kebanyakan di muka dan lehernya nggak di foundationin. Nah kalian kan udah buru-buru nih ya, bingung, kalian bisa siasatin dengan 4314. Jadi kalian pakai 4314 ini sebagai krim leher, kalian aplikasiin di leher, terus kalian tambal dia pakai bedak tabur, udah selesai, warnanya jadi rata sama warna kulit kalian. Nah kalau kalian pakainya permanen, kalau kalian pakainya teratur, insya Allah hasilnya juga bakal permanen. Kulit di leher kalian juga bisa lebih cerah, terutama untuk orang-orang yang mungkin berhijab ya, warnanya biasanya belang gitu. Next, boleh di next. Nah kalau yang ini nggak perlu dijelasin lagi ya, kalian udah ngerti kegunaan silky. Ini saking kalian ngertinya kalian sampai rebutan banget, sampai heboh. Jadi kalau untuk 43 untuk yang bisa merontokkan itu yang kodenya 4334 dengan 4333 ya. Nah yang pink sama yang warnanya agak-agak biru itu yang untuk merontokkan. Jadi kalian tinggal aplikasiin aja di kulit, tapi kulitnya make sure kulit kalian itu bersih dulu. Jangan kalian abis dari luar kulit masih ada hand body-nya terus kalian pakaikan itu, nanti malah nggak, penyerapannya tidak sempurna gitu, nanti malah nggak semuanya keangkat. Jadi pastikan kulit kalian itu dicuci dulu sampai bersih, dikeringkan, baru diaplikasikan si krim silky-nya ini. Boleh di next kak. Nah kita di katalog ini pasti yang lagi kalian tunggu-tunggu yang varian ini ya, oksigen ini. Kebetulan memang belum ready, kalian sabar aja. Kalau nanti barangnya udah ready, aku bakal jadi orang pertama yang cobain. Aku bakal cobain dalam waktu seminggu atau 2 minggu gitu, terus nanti bakal bikin video review sebagai apa ya, sebagai ya biar kalian bisa tahu aja itu rasanya gimana. Karena aku suka coba-cobain produknya My Way. Jadi ketika ada member yang nanya, aku jawabnya tuh nggak modal ngarang, tapi memang modal experience karena aku pernah pakai. Dan untuk si sun out-nya ini kan SPF-nya 50 dengan PA+++. Nah kalau kalian mau tahu kandungan sunblock yang bagus itu yang PA-nya itu plus-plus-plusnya sampai 4, dan juga SPF kita ini 50. Kalau kalian cek tuh di drugstore biasanya untuk sunblock itu biasanya SPF-nya 30, 35, PA-nya cuma +1 atau +2 doang. Sedangkan di My Way kita punya yang SPF-nya 50 yang benar-benar bisa membantu melindungi. Cuma nanti ada orang nih yang komen, tapi kalau aku pakai tetap aja gosong. Mungkin cara kalian yang pakainya salah. Kalau untuk pakai, kalian usahakan pakai 30 menit sebelum kalian beraktivitas langsung di bawah sinar matahari. Kalau kayak kalian mau ke pantai nih, pas udah nyampe pondokan kalian pakai terus langsung berjemur, enggak gitu. Jadi kita 30 menit dulu pakai, baru deh kita keluar, karena biar nanti si sunblocknya itu ngeresep dulu ke kulit dan bisa melindungi kulit kita dari sinar matahari. Jangan detik itu mau keluar, detik itu baru kalian pakai, salah ya. Dan kalau untuk sunblock, dimana-mana sunblock itu harus di reapply. Kalian harus apply lagi setiap berapa jam sekali, karena memang kandungannya bakal hilang. Apalagi kalau kalian main di pantai ya, kena air segala macam, nanti itu bakal luntur sunblock ya. Jadi memang kalau pakai sunblock harus di reapply. Boleh di next.
silky sama spring ya. Oh, ada yang nanya silky sama spring. Oke, kalau untuk silky yang pertama, yang di slide pertama, kecil banget sumpah. Sebentar ya, aku buka katalog dulu. Soalnya kecil banget. Layarnya bisa kamu Nih. zoom. Nah, oh iya deng ya, nggak lihat. Nih, untuk yang kode 434 dengan 4333 yang warna pink, yang warna ini dengan yang warna pink, ini dua-duanya bisa caranya tinggal dioleskan, ditunggu beberapa menit dan diangkat dengan handuk hangat atau pakai kapas atau terserah kalian diangkatnya pakai apa. Nah, cuman bedanya yang ini dengan yang ini, kalau untuk yang 433 itu tuh ini direkomendasikan untuk kulit yang sensitif. Kadang kan ada orang yang kulitnya itu sensitif, kena apa dikit merah, kena cubit dikit merah, kena panas dikit langsung bintik-bintik merah. Ada orang yang kulitnya seperti itu, yang sensitif. Jadi kalau kalian kulitnya sensitif, lebih direkomendasikan pakai yang varian yang pink, memang untuk yang kulit sensitif, atau dipakai di sensitif area. Nggak tahu, terserah kalian mau bersihkan bulu yang di daerah mana. Kalau kalian diketawain memang, kalau kalian pikir itu daerah sensitif, ya kalian pakai yang ini aja untuk jaga-jaga, karena kan memang ini untuk yang kulit sensitif gitu. Jangan ketawa gitu dong. Kalau yang untuk ini, nah yang ini nih bentuknya tuh dia lebih cair gitu ya dibandingkan dengan yang lainnya. Yang ini tuh for hair minimizing and stop hair growth. Jadi kalau abis kalian pakai, kalau kalian pakai ini nih ngebantu si bulu itu nggak cepat tumbuh, biar supaya bulu kita itu nggak terlalu cepat tumbuh. Atau bisa dipakai untuk bapak-bapak yang pengen cukuran, diaplikasikan gitu tebal, udah gitu cukuran. Karena kalau kita cukuran tanpa menggunakan krim atau apapun itu, ini kulit-kulit itu biasanya nanti bakal kebeset-beset sama si cukuran jenggot. Jadi biasanya bapak-bapak kalau mau cukuran jenggot ada krimnya kan. Nah, ini bisa sih dipakai sebagai krim pelindung kulit juga. Justru kalau kita pakai krim ini sebelum cukuran cukuran jenggot, si siletnya itu bisa bisa mencukur bulu sampai deket banget, sampai ke deket akar tanpa melukai kulit kita. Kalau untuk yang ini nih shooting creamnya gitu. Abis kita cukuran atau abis kita bersihin bulu pakai yang perontok 4333 dan 4334, kita bisa pakai yang ini untuk mengcalm down kulit, supaya kulitnya itu nggak kerasa panas. Biasanya kulitnya kerasa panas ya kalau abis cukuran dan abis dipakein perontok bulu, dipakaikan ini supaya kulitnya jadi kalem aja gitu. Dan yang sini nih menyujukkan bulu yang habis dicukur, supaya bulunya juga nanti pas tumbuh nggak terlalu tajam-tajam. Begindang. Wah, sudah. Boleh di next atau gimana nih? Yang spring Kak Lola. Oh iya, yang spring. Kalau yang spring kita ada yang scrubnya, ada butiran scrubnya kecil-kecil, elbow and foot scrub. Jadi kalian biasanya kalau di lutut atau di siku atau di bagian tumit kalian itu kasar kulitnya jadi agak-agak tebal, agak-agak kapalan gitu. Kalian bisa scrubin pakai ini seminggu 2 kali, supaya itu kan bisa tebal kayak gitu kan karena penumpukan sel kulit mati juga. Jadi kalau kita sering-sering scrubin dan olesin krimnya itu secara perlahan bisa mengurangi tumpukan sel kulit mati dan membuat kulitnya jadi lebih lembut dan nyama sama kulit lain gitu. Ada juga tipikal orang yang kulit tangannya itu kasar dan kulit tangannya kering, bukan karena dia sering beberes. Biasanya iya kulitnya kasar, iyalah aku kan sering beberes gitu. Ada juga yang memang bawaan. Aku punya teman yang kayak gitu, soalnya dia kering banget, itu memang karena bawaan atau memang karena kurang mengkonsumsi air gitu, jarang minum, kulitnya kering, kakinya kering, pecah-pecah semuanya. Bisa pakai yang spring yang nomor 2, itu bisa dipakai di tangan untuk kulit tangan yang benar-benar kering dan pecah-pecah sampai keriput-keriput. Kalau yang satunya tuh yang agak gedean, kalau yang agak gedean itu bisa dipakai di seluruh tubuh. Untuk di wajah juga bisa, agak mirip-mirip sama
delicate gitu, fungsinya agak mirip sama delicate, cuman ini yang varian spring, yang delicate ya varian delicate gitu, bisa sama-sama bisa dipakai di wajah. Tapi kalau yang nomor 5 yang agak kayak begini ya itu memang untuk tangan yang kering banget. Ada lagi yang mau ditanya atau kita mau next? Atau kita lanjut ke delicate? Next, lanjut aja. Nah, ada delicate nih. Ini aku suka banget. Aku selalu suka kalau bahas delicate karena aku ngerasain sendiri gitu. Untuk delicate nih, yang pertama yang mau aku bahas yang B3 dulu. Yang B3. Kenapa aku benar-benar suka sama delicate? Karena aku tuh pecinta skincare dan aku tuh seneng banget namanya membaca tentang produk-produk dan apa namanya bahan-bahan yang terkandung di skincare. Di sini aku baca ini nih mengandung yang namanya Centella asiatica. Kalau kalian tahu Centella asiatica itu ada apa namanya, ada skincare Korea yang harganya 200-2,5 itu mengandung Centella asiatica. Buat apa kalian beli itu kalau semuanya udah terkandung dalam sini? Dan juga ini B3 itu kalau di dalam bahasa skincare itu biasanya disebut niacinamide. Nah, untuk skincare Korea tuh yang mengandung niacinamide, mengandung Centella asiatica itu fix harganya kalau nggak 200-250. Sedangkan di My Way kalian bisa mendapetin ini satu jar kayak gini, kalian bisa pakai hampir 2 bulan dan kalian bisa pakai nggak cuma stuck di wajah aja, tapi kalian bisa pakai di seluruh tubuh. Nah, kalau aku sih pakai ini pribadi untuk aku jadikan sebagai krim malam. Jadi pengganti krim malam gitu. Kalau untuk aku pakai di pagi hari, aku pernah coba sih pakai di pagi hari. Kayak kurang bagus aja gitu kan kalau di kulit aku ya, karena aku orangnya mudah berkeringat. Jadi pas pakai ini di pagi hari wajahnya jadi lebih mudah berkeringat. Beda ketika aku pakai yang dari Milk Honey, krim siang ini Milk Honey, wajahnya ya udah fine aja. Kalau aku pakein ini di siang hari, wajahnya jadi kayak aduh keringetan gitu. Jadi aku pakai ini di malam hari. Apalagi untuk kalian yang sering di ruang ber-AC dan tidurnya juga di ruangan ber-AC, kalau kalian tidur tanpa menggunakan moisturizer bahaya sih besok pagi bangunnya. Karena kulit kalian bakal kering banget. Untuk kalian yang tidur pakai di ruangan ber-AC, kalian wajib banget yang namanya pakai pelembab. Karena itu melindungi kulit kalian dari paparan angin AC itu loh. Itu bisa bikin kering kalau kalian nggak pakai pelindung sama sekali. Nah, yang ini fungsinya karena ini mengandung B3, Centella asiatica, tadi juga ada yang nanya yang untuk mengurangi flek pakai apa. Kalian bisa pakai ini, nggak langsung totally menghilangkan gitu, menghilangkan flek gitu ya. Kalau mau menghilangkan flek secara instan gitu, ya laser kak gitu, laser ya kita ke salon. Cuman kalau kita pakai ini rutin, itu bisa perlahan menipiskan flek itu dan mengurangi memudarkan warna flek itu. Biasanya kan flek itu warnanya kayak hitam coklat gitu ya di pipi mama yang biasanya KB. Nah, kalau kalian pakaikan ini warnanya perlahan sedikit lebih memudar gitu, membuat tampilannya itu jadi lebih cek gitu loh. Sedangkan untuk yang delicate yang satunya nih yang 4421, ini ada kandungan coconut dengan ekstrak minyak kelapa atau kelapa ya yang ini. Kalau yang ini sih jujur aku nggak pakai ini di muka karena udah cocoknya sama yang ini. Kalau kalian mau pakai ini di wajah juga bisa. Ini dua-duanya bisa dipakai di seluruh tubuh. Kalau aku lebih fokusin pakai di muka, sedangkan yang ini aku lebih fokus pakai di area-area yang kering aja karena kandungan si coconutnya itu loh, dari minyak coconut itu benar-benar bisa melembabkan dan meratakan warna kulit untuk yang ini. Terus ada lagi yang mau ditanya? Kalau untuk varian fruity, buat orang-orang yang nanya, Kak, skincare My Way ini bisa nggak untuk remaja? Aku rekomendasiin mereka untuk pakai yang fruity ini. Nah, ini cocok sih untuk remaja, bukan karena packagingnya lucu kayak remaja ya. Cuman memang karena kandungan buah-buahnya dan juga madunya itu yang kayaknya jauh lebih cocok dibanding untuk kulit-kulit remaja yang biasanya belum terlalu banyak permasalahan gitu, nggak spesifik permasalahannya. Yang penting mereka membersihkan wajah aja gitu. Cocoknya pakai yang fruity. Terus kita next. Nah, yang Get Fresh. Kalau yang Get Fresh nih untuk kalian wajib banget ya, karena kita kan perempuan ini biasanya makeup ya, hampir setiap hari makeupan. Kalau aku memang setiap hari makeupan. Jadi membersihkan wajah dengan makeup remover dan facial wash aja tuh nggak cukup, karena makeup yang kita pakai terus-terusan berulang-ulang kali itu bakal menumpuk di dalam kulit, di pori-pori wajah. Nah, jadi untuk meminimalisir penumpukan kotoran di dalam pori-pori wajah, kalian bisa membersihkannya seminggu 2 kali atau seminggu sekali dengan menggunakan scrub.
Nah ini scrubnya My Way ini berbentuk gel. Kalau kalian wajahnya kebal, kalian bisa langsung pakai aja di wajah, digosok. Cuman kalau aku kadang kan ngerasa sakit ya pakai scrub, jadi aku basahin dulu mukanya, terus baru dikasih ini. Pas dipijit-pijit nggak seberapa sakit, nggak seberapa keset, jadinya licin aja gitu kan. Udah kita basahin pakai air. Kalau bisa sih sebelum pakai scrub kita basahin dulu wajahnya pakai air, setelah itu dibilas. Oke. Penggunaan scrub nggak boleh dipakai setiap hari, nggak boleh dipakai sering-sering. Kenapa? Karena kalau kalian sering-sering pakai scrub, wajah kalian dari yang nggak jerawatan jadi jerawatan. Karena apa? Jadi lebih sensitif, lebih tipis, dan lebih mudah debu-debu itu malah lebih mudah masuk ke kulit kalian kalau kalian terlalu sering exfoliating wajah pakai scrub. Karena sebenarnya exfoliating wajah pakai scrub yang terlalu sering itu bukannya bikin wajah kalian bagus, malah bikin wajah kalian jadi lebih tipis dan sensitif. Nah untuk si Get Fresh yang 4337 aku nggak bawa barangnya, cuman ini nih madam bener-bener all in one banget. Udah bisa dipakai untuk bulu mata, untuk ujung-ujung rambut yang pecah-pecah, untuk menebalkan alis, untuk kulit-kulit yang kering, bisa dipakai sebagai sleeping mask. Kalian bisa pakai setelah kalian pakai semua skincare kalian dari A sampai Z, terus terakhir kalian mau tambah lagi pakai Get Fresh ini sebelum tidur, bisa sebagai masker wajah step gitu ya, dipakai di seluruh wajah, ya udah langsung dibilas dibawa tidur sampai besok pagi. Nah itu bisa melindungi kulit kalian dan besoknya bangun wajah kalian jadi lebih lembab. Cuman si Get Fresh ini tadi kan aku bilang ya, aku mau kasih kalian tips caranya supaya wajah kalian itu supaya makeup kalian itu bisa tahan lama. Kalian harus banget sebelum makeupan pakai pelembab. Nah, basing sih pelembabnya apa aja. Kalau kalian mau pakai Get Fresh juga boleh. Nah, jadi penggunaan Get Fresh ini selain dipakai untuk melembabkan wajah, bisa ada kan ya jualannya di luar sana primer yang memang khusus untuk makeup. Cuman si Get Fresh ini karena si apa sih namanya, teksturnya berbentuk gel gitu dan juga mudah menyerap, kalian bisa aplikasikan di wajah sebelum kalian pakai foundation atau sebelum kalian pakai bedak. Gak boleh nih pakai bedak, itu bedaknya nggak bakal nempel gitu loh. Jadi kalian harus pakai dulu yang namanya pelembab atau primer, atau kalian kalau punya Get Fresh bisa langsung pakai Get Fresh karena dia kandungannya itu seperti gel dan juga lebih mudah meresap, jadi bikin kulit kita itu jadi lebih lembab dan ketika kalian aplikasikan foundation dan makeup itu jadi lebih mudah nempel di wajah dan nggak mudah tempel aja itu makeup di wajah tanpa ada perlindungan sama sekali. Sayang banget kan pori-pori kulitnya, jadi lebih baik pakai pelembab dulu, pakai primer wajah dulu, baru ditempelin kosmetik. Karena kalau langsung ditempel kosmetik tanpa ada alasnya terlebih dahulu, yaitu si primernya, itu sayang sih pori-pori kalian setiap hari kena kosmetik terus tanpa ada perlindungan. Jadi lebih baik pakai si primernya dulu, yaitu Get Fresh. Untuk tonernya sebentar ya. Lo telepon aja ya orangnya ya, aku kirim ke nomor. Oke. Oh, diminta nomor pilih boleh ya? Member. Jangan. Apa sih? Iya. Sudah saya tahu. Jeep Jabodetabek 2424. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Memang mereka ini nggak bisa kalau ngeliat orang Zoom meeting bawaannya pengen ganggu. Jadi kita sampai mana tadi ya? Nah untuk toner, kalau toner di My Way kita memang cuman baru punya satu varian ya, cuman pakai facial wash. Nah jangan kalian pikir setelah pakai facial wash itu udah tenang hidup kalian, enggak. Karena setelah kita menggunakan facial wash, kita kan membersihkan kulit kita. Jadi kulit kita itu terkena sabun dan terkena air, pH-nya itu berkurang. Nah untuk mengembalikan pH alami kulit di wajah kita, itu kita harus menggunakan toner. Nah toner ini juga sebagai
gerbang membuka untuk skincare yang lainnya agar kan skincare lainnya meresap ke kulit karena pH-nya udah seimbang dan di kulit udah siap nih untuk dipakaikan skincare gitu. Jadi nutrisi di skincare yang lain itu lebih mudah meresap dan ketika kalian sudah pakai toner, proses dari penyembuhan kulit kalian ketika kalian pakai skincare yang untuk kulit berjerawat gitu jadi jauh lebih cepat karena kalian sudah pakai toner dibanding kalian yang belum terangkat si facial wash tadi karena kita pakai juga kita swipe dan tepuk-tepuk sedikit gitu. Oke, Olga, makasih atas waktunya ya. Iya, makasih guys. Makasih banyak waktunya. Makasih teman-teman. Thank you semua. Assalamualaikum.